Saatnya kami hadirkan rangkaian informasi dari VOA Indonesia. Pemirsa, ASEAN dan Tiongkok sepakati panduan percepatan perundingan Code of Conduct ataupun kode etik di Laut Tiongkok Selatan. Panduan Code of Conduct merupakan salah satu mekanisme yang diharapkan bisa mencegah konflik di Laut Tiongkok Selatan. ASEAN dan Tiongkok menyepakati panduan untuk mempercepat perundingan Code of Conduct atau kode etik di Laut Tiongkok Selatan. Panduan tersebut diadopsi dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan perwakilan Tiongkok Wang Yi. Dalam pertemuan yang digelar Kamis siang di Jakarta, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa Tiongkok adalah mitra penting ASEAN dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik selama lebih dari 3 dekade. Kedua pihak membuat kesepakatan penting yakni penyelesaian panduan untuk mempercepat perundingan negosiasi Code of Conduct atau COC di Laut Tiongkok Selatan yang efektif dan substantif. This achievement should continue to build positive momentum, to bolster partnership that advance a paradigm of inclusivity and openness, respect international law, promotes habit and collaboration. Panduan Code of Conduct merupakan salah satu mekanisme yang diharapkan bisa mencegah konflik di Laut Tiongkok Selatan di perairan yang disengketakan antara Tiongkok dengan sejumlah negara anggota ASEAN. Analis menilai, berlarut-larutnya konflik di Laut Tiongkok Selatan selama ini karena pihak-pihak yang bersengketa merasa memiliki hak atas wilayah yang mereka klaim. Negara-negara ASEAN juga dinilai belum satu suara untuk menekan Tiongkok terkait konflik di Laut Tiongkok Selatan. Persoalannya di sini gitu sebenarnya, bagaimana menyatukan negara-negara ASEAN untuk kemudian memberikan tekanan kepada Cina bahwa persoalan ini harus segera diselesaikan, ya, kalau tidak ini akan yang sifatnya hanya tarik ulur kepentingan saja gitu. Emil juga menilai penyelesaian konflik di Laut Tiongkok Selatan bisa saja dilakukan dalam koridor kerjasama di wilayah perairan tersebut. Yang mungkin akan terjadi adalah bagaimana memaksimalkan Laut Cina Selatan ini dalam koridor kerjasamanya begitu dengan Cina sebagai penentu utama atau faktor utama gitu. Jadi Cina yang menentukan bagaimana kerjasama ini harus dilakukan gitu. ASEAN dan Tiongkok mulai merundingkan Code of Conduct di Laut Tiongkok Selatan sejak 2002. Namun hingga 20 tahun berlalu, kode etik ini belum kunjung disepakati. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia menjadikan percepatan penuntasan perundingan ini sebagai salah satu prioritas. Hasil pertemuan ini nantinya akan dibawa dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN September mendatang di Jakarta. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken kembali berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri ASEAN Regional Forum yang melibatkan negara-negara mitra ASEAN termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, serta Rusia. Amerika Serikat mendukung sentralitas ASEAN dan pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik. Sentralitas ASEAN dan pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik kembali diangkat dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan atau ASEAN Plus 3 jelang ASEAN Regional Forum di Jakarta. We must sustain peace and security by respecting international law and pursuing the spirit of multilateralism. FPT should support the way ASEAN builds an inclusive regional architecture and implements ASEAN outlook on the Indo-Pacific through concrete action. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang juga berada di Jakarta untuk ASEAN Regional Forum sebelumnya telah menyatakan komitmen Amerika Serikat terhadap sentralitas ASEAN dan pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik. Saat menerima Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Washington DC tahun lalu, Antony Blinken menekankan kesamaan visi Amerika Serikat dan ASEAN soal kawasan Indo-Pasifik, yaitu mempertahankan keterbukaan, inklusivitas, kepastian hukum, dan menghormati hukum internasional. Menurut Amerika Serikat, nilai-nilai tersebut sering berbenturan dengan pendekatan Tiongkok yang cenderung memaksakan diri dalam berbagai sengketa teritorialnya, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Sentralitas ASEAN ini menurut analis tengah diuji dari dalam. For instance, Thailand's efforts to engage the Myanmar junta outside the ASEAN process, that's disrupting the unity of the organization. I think Indonesia is probably not quite very happy to see that, right? And unfortunately, I think it's exposing a lot of weakness within ASEAN as a regional organization. And going forward,
if it cannot adapt to new situations or issues internally, unfortunately, I don't think it will be able to maintain its credibility. Sementara dalam menyikapi beragam isu internasional seperti perang Ukraina, negara-negara ASEAN juga sering tak satu suara. All of the Southeast Asian states, really only Singapore, took significant steps to issue some sanctions on Russia, right? It's in the U.S. interest to keep that pressure up and keep signaling, we don't want to relax at all on this issue. Menurut analis, perbedaan internal ASEAN ini memaksa Amerika Serikat untuk lebih pragmatis. ASEAN seems quite divided, so it's difficult to say that ASEAN is leaning one way or the other. It accepted and widely understood that Indonesia has a very independent path. It does not prefer to align closely with either the United States or China. They seem eager to chart their own way. I don't think the U.S. government has pressured Indonesia to side with the U.S., for example, on China's role in the Russia-Ukraine war, or even on Uyghurs. Di sela pertemuan dengan rekan-rekannya dari ASEAN, Menteri Luar Negeri Blinken juga bertemu Direktur Urusan Hubungan Luar Negeri Partai Komunis Tiongkok, Wang Yi. Pertemuan kedua dalam tak sampai sebulan. Amerika Serikat dan Tiongkok mengintensifkan pertemuan pejabat tinggi kedua negara di tengah upaya meredakan ketegangan.